Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin kita dari kelompok 13 Digital Office Pendidikan Administrasi Perkantoran 2020. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau sharing nih tentang pengalaman bijak di dalam kehidupan kita. Tapi sebelum masuk ke cerita-cerita, kita mau kenalan dulu sih. Sebelumnya kenalin dulu, nama gue Eni Margastuti dari Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Halo, nama gue Anissa dari Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A. Halo, nama gue Mutiara Ramadhani dari Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A. Halo, nama gue Karyanda Faisasri dari Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Muhammad David Wirianto dari Pendidikan Administrasi Perkantoran 2020 kelas A. Halo semuanya, nama gue Dini Pitaloka dari Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Hai semuanya, nama gue Rizkania Putri Pramesti dari Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A. Oke deh, kan kita udah kenalan nih ya. Langsung aja kita masuk ke cerita-cerita. Boleh kali dari Dava dulu nih, katanya mau sharing-sharing tentang pengalaman bijak di dalam hidupnya. Oke, gue mulai ya. Jadi sebenarnya ini tuh mungkin pengalaman bijak pribadi yang gue punya ya. Jadi ya ini pengalaman pribadi gue sih, mungkin kalau misal kurang cocok sama kalian, mohon maaf. Tapi di sini gue bisa narik benang merahnya ya. Jadi awal gue masuk UNJ, gue kan masuk organisasi RFM ya, keradioan gitu. Nah terus di situ tuh gue awalnya nggak benar-benar nggak pede buat ngomong, nggak pede buat speak up, dan nggak pede buat ngeraih kata-kata gitu buat ngomong. Nah tapi waktu itu kan gue lagi ada event ya. Nah terus gue tuh dapat wejangan dari cutting gue, katanya semisal lo nggak berani speak up, terus lo kapan mau maju. Jadi emang dia cutting gue tuh ngomong, semisal lu pengen maju, lu harus keluar dari zona nyaman lu. Dan di sini karena lu basisnya radio ya, jadi lu harus berani speak up di depan radio, di depan pendengar lu gitu. Jadi benang merah yang pengen gue tangkap, semisal lu pengen jadi maju, pengen sukses, keluar dari zona nyaman lu. Ya sih, sekian itu aja cerita inspirasi dari gue ya. Makasih, bisa terlanjut sama yang lainnya. Oke, makasih banget Dava telah memberikan inspirasi sore. Boleh dilanjut mungkin ke Rizkania kali ya? Boleh. Jadi ceritanya ini, gue dulu punya teman waktu SMP. Dia ini suka nyeritain hal-hal yang diceritain orang lain ke dia, ke orang lain gitu. Dan dari situ gue membuat keputusan untuk nggak cerita-cerita tentang hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di hidup gue ke orang lain. Karena kadang orang lain itu bukan pengen bantu, tapi cuma pengen tahu. Itu aja sih. Boleh dilanjut yang lain? Oke, makasih Rizka. Pengalamannya keren-keren banget nih. Boleh kali dilanjut ke Karin ya? Kalau pengalaman bijak gue itu pas masih SD lah ya. Jadi ada guru yang ngajarin gue kalau setiap anak itu punya kelebihan tersendiri dan berbeda-beda. Jadi mungkin sekitar gue kelas 4 SD, jadi itu gue lagi suka-sukanya gambar. Terus tapi kan apa ya, pelajaran tuh pasti kayak harus nilai lu harus bagus, harus begini, harus begitu. Jadi kalau gambar tuh kayaknya apa sih gitu-gitu doang. Tapi ada guru yang support gue, terus ada yang apa, dia kayak ngasih wejangan gitu, terus kayak bikin gue lebih pede, terus apa ya, pokoknya dia kayak ngasih apa ya, support gitu loh. Terus dia selalu bilang kalau semua anak tuh kayak punya kelebihan, nggak ada yang bodoh lah, ada yang kurang beginilah ya. Jadi itu bikin gue apa ya, gue makin dewasa. Jadi gue kayak kalau gue ada kekurangan, ada kelebihan, ya pasti nggak semua anak
selalu sempurna gitu kan ya. Ya gitu aja sih. Oke, makasih Karin atas sharingnya. Boleh kali ya kita lanjut dengerin cerita dari Mutiara? Oke, boleh nih. Jadi di sini cerita gue agak gimana gitu ya. Gue ceritanya teman gue nih. Jadi kan gue dari dulu dari zaman SD emang teman-teman gue itu kayak curhat-curhat masalah percintaan sama gue nih selalu. Jadi salah satunya teman gue nih yang dari dulu teman gue dari SMP ini. Jadi tuh dia pacaran sama mantannya itu udah 4 tahun. Terus tiba-tiba putus gitu aja karena mamanya itu tiba-tiba pas baru-baru ini ngasih tahu kalau dia tuh maunya kriterianya yang kayak berpendidikan gitu. Jadi dia 4 tahun pacaran baru tahu ini. Jadi akhirnya dia putus gitu aja. Jadi informasinya ya sebagai informasi mantannya ini emang lulusan SD tapi ya kayak baik banget gitu loh. Jadi gimana sih pesan gue kalau misalnya lu pengen mulai hubungan sama orang kayak gimana ya siapin mental aja dulu gitu loh. Kalau belum siap berkomitmen mending gak usah. Gitu aja sih kata gue ya. Selanjutnya mungkin boleh dilanjut sama Anissa. Oke. Jadi gue nggak tahu ya ini bisa dibilang pengalaman bijak atau enggak gitu. Jadi ceritanya tuh pas gue masih TK. Jadi tuh gue TK, tapi tuh gue di angkatan pertama. Jadi sekolah gue tuh baru dibangun. Udah habis gitu kan dulu kan kalau TK tuh sering kan kayak zaman-zamannya lomba mewarnai gitu kan, sekolah-sekolah lain. Tapi di sekolah gue tuh nggak ada yang kayak gitu karena gue baru angkatan pertama. Akhirnya gue tuh kepengen banget yang namanya dapet piala. Nah, karena di sekolah gue, di TK gue tuh gak ada, akhirnya gue kayak, kok gue gak dapet piala sih gitu kan, sedih banget. Terus juga gue pas TK tuh karena ada suatu masalah gitu, gue jarang sekolah, jadi bener-bener yang kayak, wah parah deh TK gue gitu kan. Akhirnya pas SD tuh gue bener-bener yang kayak disuruh belajar, makanya kalau mau dapet piala harus belajar, kata mama gue gitu kan. Akhirnya gue di situ bener-bener belajar buat dapet piala. Pokoknya motivasi gue bener-bener belajar tuh buat dapet piala doang gitu. Akhirnya pas kelas 1 SD gue alhamdulillah gue dapet juara, tapi gue cuma dapet piagam. Nah di situ gue kayak yang kayak kesel kan, kok gue gak dapet piala sih. Akhirnya kata mama gue, belajar lagi, mungkin tahun depan baru dapet piala gitu kan. Akhirnya gue belajar lagi, dan gue baru dapet piala tuh di kelas 3 SD. Dan situ kayak piala pertama gue cuman yang kayak ya udah biasa doang, motivasi gue cuman mau dapet piala gitu. Tapi gue kayak yang bener-bener belajar banget itu sih, jadi kayak kebiasaan aja. Terus gue kayak dibilangin kalau misalnya mau dapet apa-apa, mau apa yang kamu pengenin ya kamu harus usaha, kayak kata mama gue gitu. Jadi ya gitu sih menurut gue, ya itu pengalaman yang kayak motivasi buat gue gitu. Gitu sih, sekian, makasih. Oke, makasih Anissa. Maaf ya tadi sempat keputus. Boleh dilanjut kali ya ke Dini yang belum? Oke, boleh, boleh. Apa ya? Jadi tuh dulu waktu SMP, tuh gue sempat beda pendapat gitu sama orang. Jadi tuh orang ini tuh pengen banget kayak nyuruh gue buat ikut sama pilihannya dia gitu. Tapi di situ tuh gue mikir kayak kalau misalnya gue ikut sama dia gitu, ikut pilihannya dia terus pilihan gue gimana gitu. Makanya di situ tuh gue mikir kayak gini, kayak ngapain kita ngikutin keinginan orang tapi keinginan kita sendiri aja tuh belum terkabulkan gitu. Jadi ya mungkin pesannya sih kayak pilihlah sesuatu gitu atau hal yang sesuai sama keinginan atau cita-cita kalian lah istilahnya gitu. Karena kan yang ngejalan dari awal hidup kita ya kita sendiri bukan orang lain. Itu aja sih.
Oke, makasih. Keren-keren banget cerita kalian. Mungkin yang terakhir gue tutup pakai cerita gue ya. Salah satu pengalaman bijak di dalam hidup gue itu ketika gue kelas 11 kalau nggak salah di situ pas gue ikut salah satu organisasi di SMA. Di situ gue ditempatin pada posisi yang cukup sulit menurut gue gitu. Ketika gue harus mengambil banyak keputusan gitu di waktu yang secepat mungkin dan jatuhnya keputusan sendiri tapi harus melibatkan banyak orang gitu. Di situ sampai akhirnya gue berani mengambil sebuah keputusan yang melibatkan banyak orang dan menaruhkan orang lain juga serta menaruhkan nama organisasi di situ. Jadinya gue merasa kayak mungkin itu salah satu pengalaman tentang tentang kebijakan yang gue lakuin di dalam hidup gue gitu. Bagaimana tentang gue melihat masalah, bagaimana gue menyelesaikan masalah dan bagaimana gue menyelesaikan masalah itu bukan cuma buat gue tapi buat banyak orang. Itu sih. Oke deh, kayaknya cerita-cerita dari kelompok 13 udah keren-keren banget ya. Semoga yang nonton ini dapat insight baru juga. Jadi sekian aja cerita kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.